Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam kehadiran Tuhan. Kita mau bawa setiap hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat Tuhan. Kami mau bawa persembahan ini Tuhan ke tempat kudus-Mu. Mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Saat ini kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu,
hadirat-Mu nyata di tempat ini. Mengalirlah Tuhan, mengalir terus. Kami tahu Tuhan Roh Kudus-Mu ada di setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkanku, pulihkanku. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bersorak-sorai pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk setiap berkat, setiap kemurahan Tuhan. Setiap kami Bapak, kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan, biarlah pujian kami dapat menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, kita mau masuk hadiratnya lebih lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian,
oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita, biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengar
hidupku, kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Waktu dan tempat kami silakan Bapak Gembala. Panggil namamu, Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, Ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami datang untuk berbakti, untuk mengabdikan diri kami dalam ibadah pagi hari ini. Kami rindu mencari Tuhan, dan kami percaya, kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah kami, bahkan Tuhan berkenan dengan ibadah kami pada pagi ini. Dalam setiap nyanyian pengagungan yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, bersabdalah atas kami siap mendengar. Biar setiap hati dan pikiran yang terbuka menjadi tanah yang baik, sehingga firman yang ditaburkan boleh tertanam, bertumbuh dengan subur, menghasilkan buah-buah kebenaran dan pertobatan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba dalam segala kekurangan kelemahan hamba. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan dan menguatkan hamba dalam nama Yesus. Kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih rekan-rekan pelayan Tuhan. Baik. Shalom. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di ibadah raya Bapak Ibu Saudara, dan hari ini ibadah raya perjamuan kudus sekaligus kita akan memulai tema yang baru di bulan Februari ya.
Kalau kemarin temanya adalah membangun manusia rohani, the spiritual man. Bahwa ternyata manusia rohani itu tidak bisa dilihat dari luar, karena kualitas yang di dalam yang menentukan. Ya, kayaknya kita bergereja, kita beribadah, kita berpelayanan, tapi bisa saja kita masih manusia duniawi. Nah, bulan lalu kita sudah belajar banyak, sekarang kita memasuk ke tema yang baru, stand firm, ya bahasa Inggris. Artinya berdiri dengan kokoh, berdiri dengan teguh. Ya, nah ini kita akan belajar tema bulan ini itu tentang menjaga dan memelihara iman. Kenapa harus dijaga dan dipelihara? Karena kalau hanya dijaga saya khawatir Bapak Ibu enggak ngapa-ngapain. Cuman diam saja jaga gitu ya. Yang penting iman saya enggak kemana-mana. Yang penting misalkan saya menjaga keyboard saya gitu kan. Yang penting keyboard saya enggak kemana-mana, saya jaga. Tapi tidak saya pelihara. Nah iman juga sama. Saya khawatir kalau saya hanya berkata kita menjaga iman, mungkin dari kita lahir sampai kita mati kita tetap Kristen, iman kita jaga, kita tetap percaya sama Yesus, tapi kita nggak pelihara. Padahal segala sesuatu yang tidak dirawat dan dipelihara, tentu akan mati. Identitas kita masih orang Kristen, tapi kekristenan kita mati. Karena tidak dirawat, tidak dipelihara. Oleh karena itu, tema bulan ini stand firm, berdiri kokoh. Harapannya Bapak Ibu Saudara setelah bulan ini bisa nangkep, benarkah iman saya ini sudah kokoh? Atau jangan-jangan iman Kristen saya ini hanya identitas tok, hanya status saja bahwa saya orang Kristen yang ke gereja. Sehingga ketika disensus jelas masuk golongan yang tabelnya mana, tabel Kristen gitu. Semoga tidak hanya seperti itu. Tapi kekristenan kita sungguh-sungguh kita jaga dan kita rawat. Ya. Ini perjalanan kita tahun 2023 Bapak Ibu. Kita masih di tahap ini loh. Masih baru mengenal. Ya, nanti masuk bulan keempat baru kita masuk ini. Ya, bulan 1, 2 dan bulan 3 sampai Maret besok kita masih di fase mengenal ini. Mengenal Kristus dan kasihnya lebih dalam lagi. Nanti baru bulan 4, 5, 6 masuk sini. Ya, dengan poin-poinnya. Masih di dalam mengenal, bulan lalu kita belajar membangun manusia roh. Bulan ini kita membahas ini, menjaga dan memelihara iman. Ini pembahasan kita bulan ini. Bulan depan kita akan masuk menghidupi kasih Allah. Oh, karena Allah adalah kasih. Barang siapa mengenal Allah tentu dia akan mengasihi, kan katanya gitu. Ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Itu kata Rasul Yohanes. Oke, kita akan belajar sekarang masuk ini, menjaga dan memelihara iman. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. 1 Korintus 15 ayat 58 ini ayat tema kita bulan Februari. Monggo bisa dibuka di Alkitab, dikasih tanda supaya bulan ini bisa terus kita tahu itu ya. Mau baca di sini juga boleh. Yuk kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini kita melihat satu pesan pastoral, pesan penggembalaan dari seorang Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita sudah dengar bulan lalu. Kebetulan ayat pokoknya masih sama dari surat Korintus. Jadi kita bisa ngerti. Kemarin kita sudah belajar ya, Korintus itu gimana? Kota metropolis, besar. Namanya kota besar, ekonominya pasti maju. Pendidikannya pasti maju. Makanya di Korintus terkenal orang-orangnya cendekiawan, pinter-pinter, jago-jago. Ya, tapi sayang, kota metropolis itu juga kejahatannya tinggi, amoral. Ya, mereka perzinahannya luar biasa. Seperti biasa kan kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, orang-orang tua yang mau melepas anak kuliah di kota-kota besar harus melingnya tenanan gitu ya. Berpesannya harus betul-betul hati-hati jaga pergaulanmu. Di kota besar pergaulan itu mengerikan, katanya begitu. Sama Korintus pun juga demikian.
Dan jemaatnya pun juga rodo apa Bapak Ibu ya, nganyelke gitu ya. Nganyelke ini kenapa? Karena mereka orang pinter, mereka orang-orang kaya, tapi mereka miskin dalam kasih. Sehingga sampai Rasul Paulus itu mengatakan dengan sedikit gregetan gitu ya, belajar sama jemaat Makedonia. Mereka miskin mungkin dalam hal harta, tapi mereka kaya dalam kasih. Lah kalau kamu ini gimana? Kamu kaya dalam harta, kaya dalam pengetahuan, tapi miskin dalam kasih. Jemaat ini rodok nganyelke. Belum lagi masalah apa? Bulan lalu kita belajar perpecahan. Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Kristus. Wes nggak ada kasih, berantem terus gitu ya antar jemaat, nganyelke. Tapi Rasul Paulus punya pesan penggembalaan. Ayat 58 dimulai dengan kata-kata saudara-saudaraku yang kekasih. Loh ini loh. Hati gembala itu ya gitu ya. Sak nganyel-nganyel gini, sak jengkel-jengkel gini ya. Tetap dibawa dalam doa, tetap dibawa dalam seruan kepada Tuhan. Berharap supaya berubah. Itu hati gembala. Dan kita punya gembala agung, namanya Yesus Kristus. Saya masih manusia. Kadang banyak jengkelnya, banyak mangkelnya menghadapi jemaat. Tuhan harus terus latih untuk punya kesabaran. Tapi kita punya gembala agung yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, kata firman Tuhan. Walaupun kita nganyel bulan lalu kita sudah belajar ya, manusia duniawi kita kadang-kadang itu betul-betul menjengkelkan sekali. Ya, tapi Tuhan itu panjang sabar. Tuhan terus dorong kita mau berubah. Sama halnya hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara buka hati, buka pikiran, saya percaya ada yang diubahkan lewat firman Tuhan pagi ini. Amin. Berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini pesan yang ditekankan Rasul Paulus. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Latar belakangnya kira-kira seperti ini. Orang-orang Yunani tidak percaya adanya kebangkitan. Baik kebangkitan Kristus maupun kebangkitan manusia. Kebangkitan kita, orang Kristen. Padahal orang Kristen jelas-jelas harus percaya kebangkitan. Karena pengakuan iman kita mengakui itu. Ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan. Kita percaya adanya kebangkitan. Orang Kristen itu percaya suatu kali saat kelak yang mati, kita akan dibangkitkan. Dengan tubuh yang mulia, tubuh kemuliaan, bukan lagi dengan tubuh fana ini. Tapi keimanan kita menyatakan bahwa kita akan dibangkitkan. Gampangannya gini, kalau nanti saya nerangin panjang lebar nanti kita nggak selesai. Intinya gini, kalau Bapak Ibu Saudara percaya Kristus itu dibangkitkan, maka dia yang adalah sulung tentunya mempengaruhi berikut-berikutnya. Kita pun akan dibangkitkan sebagaimana Kristus dibangkit. Nah orang-orang Yunani gak percaya. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 32, monggo dibuka supaya kita ada gambaran. Kisah Para Rasul 17 ayat 32. Kisah 17 ayat 32, kita akan melihat bahwa orang-orang Yunani itu mengolok-olok, mengejek Rasul Paulus. Kisah 17 ayat 32 dikatakan di sana, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Loh. Kalau Bapak Ibu Saudara baca perikopnya apa? Paulus di Athena. Lain kali aja deh ngomongin itu. Bahas yang lain aja lah. Mereka tidak percaya. Dan nampaknya filosofi semacam ini, pandangan semacam ini bahwa mereka tidak percaya kebangkitan, itu menyusup ke dalam jemaat Korintus. Karena ini kota metropolis, kota besar. Banyak orang berdatangan ke sana. Orang-orang Yunani banyak di sana. Dan mereka mulai menyusupkan pengertian semacam ini, pandangan bahwa tidak ada itu kebangkitan orang mati. Nah, Rasul Paulus melihat ini bahaya untuk keimanan Kristen.
Sehingga Rasul Paulus menuliskan suratnya panjang lebar. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca 1 Korintus pasal 15 tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan tubuh, kita akan baca bagaimana pandangannya Rasul Paulus tentang kebangkitan. Ya, kapan-kapan tapi ini harus dibahas dalam pendalaman Alkitab. Kalau lewat khotbah nanti panjang sekali. Ya, tapi yang jelas Rasul Paulus merasa penting untuk membahas tentang kebangkitan orang mati. Karena ada ajaran yang menyusup dalam jemaat. Nah, hari-hari ini mungkin kita nggak mendengar, kita nggak tersesat, kita nggak terpengaruh dengan ajaran yang mengenai kebangkitan ini. Bapak Ibu Saudara mungkin merasa saya fine-fine aja. Saya percaya kok adanya kebangkitan. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara tidak berpikir tentang hal itu. Ya. Nah, tapi saya mau bawa hari-hari ini itu banyak filsafat-filsafat kosong yang mulai masuk dalam pengajaran di gereja. Kalau jemaat Tuhan tidak berhati-hati memilah, maka dapat terjebak dalam pengertian yang salah. Bahkan bukan cuma pengertian yang salah, tapi sesat. Kayaknya ke gereja, tapi tersesat. Kayaknya ibadah, tapi tersesat. Kayaknya melayani, tapi tersesat. Loh kok bisa? Loh iya. Karena ternyata pengajaran-pengajaran yang menyesatkan mulai masuk ke gereja. Hati-hati. Contoh, legalisme. Apa itu legalisme? Intinya gini, bahwa orang Kristen itu harus tetap menjalankan semua macam aturan-aturan agama supaya bisa selamat. Tahun lalu kalau Bapak Ibu Saudara ingat, kita pernah membahas ada 2 jemaat yaitu Roma dan Galatia yang seperti ini. Yang mereka ngotot, nggak bisa cuman iman, kita tetap harus menjalankan, mengerjakan hukum Taurat, kita tetap harus menjaga hari-hari tertentu, kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu, nggak cukup hanya iman. Itu namanya legalisme. Nah, orang-orang Kristen yang legalisme hari-hari ini banyak. Nyusup juga ke gereja. Sehingga akhirnya mereka ketika keluar dari gereja, mereka bilang, gerejamu ini kleru. Yang bener gerejaku. Gerejamu ngono tok. Nah, yang bener tuh harusnya gini loh. Menjalankan ini. Salah itu. Legalisme. Semua harus ketat. Padahal Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah guk yang kupasang. Belajar kepadaku karena aku lemah lembut rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Gimana kita mau jiwa kita tenang kalau datang ke gereja pulang nambah berat bebannya. Ayo tambah ini lagi. Waduh, pulang tambah bungkuk lagi. Gak boleh itu bungkuk lagi gitu kan. Padahal harusnya pengajaran kekristenan memberikan kita rasa tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang damai. Yang ini over ini. Akhirnya kasih karunia itu tidak lagi ada artinya. Jadi mereka masuk surga berdasarkan perbuatan-perbuatan benar mereka. Kasih karunia tidak lagi berarti. Sebaliknya, ada ajaran yang namanya hyper grace. Nah, ini juga salah. Kalau legalisme tadi terlalu ke kanan. Pokoknya harus saleh. Perbuatan baik, perbuatan benar. Enggak terlalu melihat kasih karunia. Yang penting hidup saya baik, hidup saya benar. Nah, kalau hyper grace terlalu ke kiri malah. Dosa enggak apa-apa, wong kasih karunia Allah itu menyelamatkan. Manusia itu kan biangnya dosa, manusia itu tempatnya dosa. Gimana kita mau bisa hidup benar? Ya sudah. Enggak usah berubah, enggak apa-apa. Nah, ini bahaya. Gereja-gereja yang hyper grace itu gini, tidak menekankan perubahan hidup. Yang penting kamu ke gereja, yang penting kamu ibadah, yang penting kamu Kristen, hidupmu gitu-gitu aja, gak makin berkenan sama Tuhan, gak makin baik, tidak makin serupa dengan Kristus, manusia lamanya hidup terus, gak apa-apa. Karena kasih karunia Allah pasti menyelamatkan. Terus gak apa-apa. Hypergrace. Padahal jelas Tuhan mau kita semakin hari diubahkan serupa Kristus. Tapi hyper grace ngajarinya gak apa-apa, kasih karunia itu menyelamatkan. Ada lagi kemakmuran. Ajaran kemakmuran itu Tuhan mau kita kaya raya, sukses secara material dan duniawi. Saya percaya sama yang namanya kesanggupan, sama yang namanya kapasitas. Berkat Tuhan tergantung kesanggupan kita. Berkat dari Tuhan tergantung kapasitas kita. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yang dikasih 1 jangan marry sampai dikasih 5. Karena Tuhan tahu, Tuhan kenal orang ini hanya kuat nanggung 1. Kalau dikasih 5 jadi sombong, jadi jahat dia.
Gitu loh. Yang perumpamaan talenta yang dikasih satu itu aja, pada akhirnya juga tidak berkembang. Berbeda dengan dikasih 5 malah bertambah-tambah. Sesuai dengan kesanggupan. Tapi gereja dengan ajaran kemakmuran, semua digebiah-uyah Bapak Ibu Saudara. Orang beriman itu pasti hidupnya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang berarti lepas dari segala masalah. Lepas dari segala masalah berarti ekonomimu baik. Maka klaim tahun ini pasti akan menjadi tahun percepatan buat kita. Saya sih senang-senang saja ya, bahwa jemaat diberi dorongan motivasi supaya hidupnya itu bergairah. Bagus-bagus saja. Tapi akan menjadi keliru kalau akhirnya mindsetnya berarti indikator orang beriman itu kalau duitnya banyak. Berarti indikator orang beriman itu kalau rumahnya banyak. Indikator orang beriman itu kalau punya jabatan. Indikator orang beriman itu kalau terkenal. Indikator orang beriman itu kalau hidupnya makmur akhirnya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kan itu pengennya. Ini kemakmuran. Hari-hari ini mulai nyusup loh ke gereja. Nanti kita akan belajar ya. Keimanan kita itu harus bisa menerima apapun yang Tuhan kasih. Kalau kita mintanya berkat terus, suatu kali saat Tuhan gak kasih berkat, yang Tuhan kasih adalah ujian, kita berontak jangan-jangan. Padahal ujian itu adalah berkat yang sedang dipersiapkan. Betul gak? Kan ujian itu kan untuk kita naik kelas, naik level. Ini kemakmuran itu pokoknya harus kayak gitu tuh. Ini juga mulai nyusup. Nah, juga hari-hari lagi rame di sana, di luar sana. Di gereja Indonesia saya belum terlalu mendengar, tapi di luar mulai rame. Di Australia, di Amerika, beberapa gereja mulai melegalkan pernikahan sesama jenis dengan alasan Tuhan itu kasih. Mereka pun perlu dikasihi. Gereja harus menerima mereka. Saya setuju. Gereja harus menerima kaum LGBT untuk datang beribadah dan berubah hidupnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, saya mendapat pencerahan dari sebuah video ketika ada, ini orang bule, dia nanya sama seorang bapak-bapak tua, Pak, menurut Bapak, bagaimana pandangan mengenai pernikahan sesama jenis, pandangan Bapak mengenai gender hari-hari ini, yang laki-laki, setengah perempuan gitu. Dia bilang apa? Dia bilang gini, 100 tahun, 200, 300, 400 tahun dari sekarang, ketika para arkeolog ngeruk tanah, mereka menemukan tulang belulang, lalu mereka ngecek, mereka hanya akan berkata ini laki-laki atau ini perempuan. Tidak ada setengah laki-laki setengah perempuan. Jadi saya percaya Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Wah, jawabannya pintar sekali. Nggak mungkin kan arkeolog besok ketika ngeduk balung saya gitu kan, ini setengah laki-laki. Nggak mungkin. Teknik kedokteran sudah bisa melihat dari tulang belulang bahwa ini laki-laki atau perempuan. Nah, ajaran ini mulai masuk ke gereja. Ini ajaran-ajaran palsu yang hari-hari ini mulai rame, mulai menyesatkan gereja. Kalau kita nggak hati-hati, bahaya. Nah, iman yang teguh, lalu bagaimana kita orang percaya harus menjaga dan memelihara iman, supaya tidak mudah diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran yang aneh-aneh tadi, dan mampu bertahan sampai kesudahan. S1, ketika saya mempersiapkan, tiba-tiba terfikir hal ini, saya naik-naikkan nanti. Jadi kalau kita hanya setia, kita ini Kristennya hanya Kristen sarjana, Kristen S1. Setia, teguh, tidak berpaling, tetap bertahan dalam komitmen. Sampai mati tetap Kristen, jangan bangga dulu, itu Kristen S1, Kristen sarjana. Berarti yang pada akhirnya sebelum mati meninggalkan Kristus, gak lulus S1, gak setia. 1 Korintus 15:58 katakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Harus setia, kokoh sama komitmennya kepada Tuhan. Berapa hilang? Oh iya. Gimana kita bisa setia kepada Kristus? Ketika menghadapi tipu daya iblis, iblis mulai goda-goda kita supaya kita berbuat dosa. Iblis mulai goda-goda rayu-rayu kita supaya kita kepleset dalam dosa. Maka gunakan ini. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan memburu dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Lawan kita yang namanya iblis si jahat ini, pengalamannya itu ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan tahun. Dia bapak segala dusta. Dia ngerti betul gimana mau membuat manusia itu tergoda. Tahu betul. Allah berfirman kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi apa kata iblis kepada Hawa? Bukankah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini gak boleh kamu makan buahnya. Loh, balik tuh. Saya tanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang bilang sama Bapak Ibu, sama Satrio misalnya, saya bilang sama Satrio, saya ajak ke Carrefour, Mas Satrio, semua benda dalam Carrefour ini boleh kamu ambil, tak bayari, kecuali satu, permen itu misalnya. Kira-kira, karena permen itu kalau kamu makan diabetes nanti mati. Kira-kira Mas Satrio akan memandang saya orang yang penuh kasih atau orang yang ribet karena tidak boleh makan satu permen itu. Semua boleh Bu ambil, tak bayari, tapi permen itu jangan Bu ambil ya. Apakah ini pribadi yang penuh kasih atau pribadi yang kaku? Penuh kasih. 99 banding 1. Tapi apa kata iblis? Bukankah Allah berfirman, semua jangan Bu makan toh? Salah toh. Seakan-akan itu iblis sedang menunjukkan Allah itu kaku, Allah itu otoriter. Padahal Allah penuh kasih. Semua boleh dimakan, yang satu itu jangan. Kenapa Tuhan tidak memperbolehkan kita makan pohon pengetahuan baik dan jahat? Kenapa kita gak boleh makan pohon pengetahuan baik dan buruk? Kenapa? Satu, supaya kita tidak mati. Yang kedua, supaya kita nggak ngerti yang jelek. Kita tahu yang baik-baik aja udah. Nggak usah tahu yang jelek. Tapi udah kebacut ya. Bahasa Jermannya sudah kebacut. Ya, manusia sekarang sudah tahu apa yang jahat. Dan tubuh dosa kita lebih menyukai yang jahat. Iblis itu kalau mau ngapusi, walah pinternya bukan main. Hati-hati. Gak popo, sitik wae. Ora popo. Pisan bisa. Sesekali berangkat mau ke gereja gitu ya, tahu-tahu agak gerimis-gerimis gitu. Mengko sore wae, wong ada ibadah sore. Udah di rumah saja, nanti sore kan masih ada ibadah raya 2. Bener juga ya, gitu kan. Begitu masuk jam 4, deres. Nggak apa-apa, minggu depan masih ada ibadah. WA aja Mas Daniel, minta maaf hujan deres, pasti dimaklumi. Pinter loh iblis itu. Hati-hati kalau kita nggak bener-bener. Loh kalau masalah hujan gerimis, hujan deres, sekarang ada yang namanya Grab, Gokar, Dokar juga ada kalau mau. Gokar nggak datang ada Dokar ya pakai Dokar. Kalau emang niat gitu kan. Hati-hati. Tapi kita bisa menangkalnya dengan ingat iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau dia menyusupkan sesuatu dalam pikiran kita, tujuannya cuma mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang memberi hidup, bahkan hidup yang berlimpah-limpah. Terjemahan yang lain, hidup yang sungguh-sungguh hidup. Ketika menghadapi ajaran sesat, gimana kita menangkalnya? Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Jadi artinya yang sesat-sesat itu sudah pasti tidak baik. Satu-satunya yang baik adalah kasih karunia. Makanya sering-sering baca Alkitab, senangi firman, ikut pemuritan gitu ya. Bener. Kenapa? Karena caranya menangkal serangan iblis itu dengan firman. Ingat ketika Tuhan dicobai di padang gurun, gimana Tuhan melawannya? Dengan tangan membentuk salib gitu. Iblis gak kabur. Gimana cara supaya iblis pergi sama Tuhan? Gimana? Ada tertulis, dilawannya begitu. Sebab ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja. Ada tertulis, ada firman Tuhan tertulis. Itu kan cara melawannya kan gitu.
Makanya kita harus bisa melawan. Begitu ada ajaran sesat, semua nggak baik kecuali kasih karunia Kristus. Ya. Bisa kita tangkap. Menghadapi godaan murtad, ada cowok ganteng nih gitu kan, kaya, tajir gitu kan, putih, tinggi, wah luar biasa gitu kan. Tapi kamu harus ikut aku. Ikut kemana mas? Ya ikut aku, kamu tinggalin itu Tuhanmu, ikut sama Tuhan. Atau Anda ditawari yang penting, terus tak jamin kamu naik jabatan, promosi, tapi itu yang di KTP itu diganti di busa gitu. Nama, bukan. Tanggal lahir Pak, wah, itu loh yang satu itu. Alamat, bukan, agamamu, ganti. Lawan. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Waduh, takut saya ini. Setiap malam, setiap hari berdoa menyembah supaya rindu berjumpa dengan Kristus. Jangan sampai Kristus yang menyangkal kita. Bisa atau Kristus menyangkal kita? Bisalah. Aku sudah bernubuat demi namamu mengusir setan, demi namamu melakukan banyak mujizat. Tapi apa Allah kata? Tuhan berfirman, pergilah, aku tidak kenal kamu. Loh, kapokmu kapan? Ya kan? Hati-hati. Ketika ada godaan-godaan semacam ini, kita hadapi saja dengan firman. Supaya kita bisa setia kepada Kristus. Ini S1. Ya, S1 itu dari lahir sampai mati beriman Kristen. Tapi saya nggak mau Bapak Ibu Saudara cuma S1. Kita harus meningkat lagi. Jangan cuma beriman saja tapi tidak ada pertumbuhan. Ada satu kutipan mengatakan, kutipan dari seorang teolog terkenal namanya John Calvin. Iman itu seperti tangan kosong dan terbuka yang terulur ke arah Allah. Tanpa apapun untuk dipersembahkan dan juga tangan ini siap untuk menerima segala sesuatu. Kosong, diulurkan kepada Allah. Kosong ini artinya tidak bawa apa-apa, tapi di sisi lain siap menerima apapun. Nah itu iman. Maksudnya gimana? Bapak Ibu kalau mau S1 ini sukses, berimanlah seperti ini. Datang sama Tuhan itu tangannya kosong. Bukan terus, Tuhan aku sudah bernubuat. Oh Tuhan gak lihat nubuat kayak gitu. Kalau kita gak kenal Yesus. Tuhan aku sudah melayani, ada tangannya. Tuhan aku melakukan kebaikan. Tuhan aku melakukan amal. Tuhan aku ini, Tuhan aku, tangannya isi. Tapi kalau pada akhirnya mengandalkan yang ini, itu pun tidak berkenan. Tapi dengan kekosongan, Tuhan aku gak bisa apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Hanya kasih karunia yang menyelamatkanku. Tangannya kosong. Enggak bawa apa-apa. Artinya betul-betul semuanya tertuju kepada Allah. Tapi juga di sisi lain, tangan kosong ini siap menerima apapun. Minta tolong Mas Ongki maju ke depan sini, Mas, saya dibantu Mas. Saya mau mengilustrasikan supaya mudah. Udah, kursi panas sih. Tangannya, nah gitu ya. Tangannya kosong, terarah kepada Allah, tidak bawa apa-apa, hanya bawa hati yang hancur, hati yang mau rindu mengenal Allah, itu iman. Tapi juga nggak cuma berhenti di sini, tangan ini siap menerima apapun, siap menerima apapun, oke? Siap menerima apapun. Dikasih roti, makin beriman nggak? Ya kan, roti berbicara berkat-berkat rohani. Kan tetap harus ada kebutuhan sehari-hari. Tuhan berkati. Kekristenan semacam ini, wah gitu. Makasih Tuhan. Dahsyat Tuhan. Ajaib, mujizat terjadi Tuhan. Segala keperluanku Tuhan cukupkan. Makin beriman enggak? Senang karena diberkati, ya kan? Di kesempatan yang lain dapatnya beda. Nah, berkat finansial. Pas lagi butuh, pas lagi perlu, Tuhan jawab, dapat transferan, dapat berkat. Bos datang, Mas Ongki karena pekerjaannya oke, bagus, ini ada sedikit insentif. Wah, pulang-pulang bilang sama Mbak Nia, yang berkat Tuhan. Makin beriman enggak? Makin beriman, betul enggak? Siap menerima segala sesuatu. Oh, apa enggak enak atau ikut Tuhan? Nah, tapi sesekali Tuhan memberikannya ini. Tuh. Apa ini? Buku, ngomongin apa? Tuhan ajari, diproses, ujian, ini ngomongin berkat, tapi yang terselubung
Kalau saya baca buku ini buat nulis jurnal segala macam untuk tujuan tugas kuliah saya, pusing Bapak Ibu. Tapi kan saya harus menyelesaikan itu. Ya kan? Nah, Tuhan seringkali memberkatinya. Nih, pembelajaran gini. Wes, mungkin agak diproses sama Tuhan. Ngalami yang sedikit menyakitkan. Mulai nangis. Tuhan, capek Tuhan. Masa harus aku yang ngalami kayak gini, padahal Tuhan mau proses untuk naik kelas. Tapi ini harus selesai bukunya. Nggak bisa di skip. Nah, siap nggak nerima yang kayak gini? Atau cuman mau yang ini tadi Mas Ongki? Nah, kalau boleh ya ini aja Tuhan. Ini yang namanya berkat dari kacamata kita. Tapi Tuhan nggak mau kita gitu-gitu aja. Kalau kita mau iman kita langgeng, lulus sampai sarjana S1 tadi, setia, kita harus siap terima ini. Walaupun berat, capek loh. Uji semacam itu. Ingat, Tuhan gak pernah memberikan pencobaan. Karena pencobaan bermaksud untuk menjatuhkan. Tapi Tuhan memberikan ujian. Ujian itu untuk naik kelas, naik level, naik tingkat. Walaupun sama-sama capeknya, tapi pencobaan bikin kita ndelasar, kalau ujian bikin kita terbang. Oke? Capek. Tapi Bapak Ibu, saya kalau boleh berpesan, ketika yang semacam ini datang, bertahanlah, imanmu tetap mantap. Karena setelah ini ada sesuatu yang Tuhan mau kasih. Tapi kadangkala enggak ujian, bukan berkat finansial, bukan berkat makanan rohani. Kadang-kadang Tuhan kasihnya ini. Saya pagi-pagi tadi, Tuhan aku piye cara nih? Tuhan ingatkan, kau no sekop ning berubah, cikuan gitu kan. Saya ke belakang gitu kan. Lisa baru gosok, mungkin kaget. Om Daniel mau ngapain gitu kan. Sekop berbicara tentang apa? Tugas, kerja. Padahal mungkin bukan urusannya Mas Onggi. Tapi disuruh ngerjain. Tuhan, saya harus mengkotor-kotorin diri saya buat ngurusin si itu gitu kan. Tapi ini bagian, kalau iman kita betul-betul datang dengan tangan kosong, apapun yang Tuhan kasih pasti itu yang namanya iman harusnya seperti itu. Iman itu kemarin kita ketika pemuritan belajar ya. Iman itu meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu benar, dan menyerahkan seluruh hidup kita ini untuk membuktikan keberadaan Allah yang itu betul-betul benar gitu loh. Iman itu kayak gitu, bukan cuma sekedar percaya Allah ada. Saya percaya Allah ada, saya meyakininya, dan saya menyerahkan seluruh hidup saya untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah yang ada itu ya Allah yang baik. Dikasih roti, bersyukur, dikasih finansial berkat, bersyukur, dikasih ujian, bersyukur, tapi kadangkala kita dikasih kerjaan. Nah ketika kerjaan kayak gini repot, capek, lelah, konyol, ingat konyol. Kadang-kadang maksudnya apa Tuhan? Nuh bangun Batra ya, gede banget. Kayak gini, hah maksudnya apa? Wes pokoknya berusahalah supaya sebanyak mungkin orang bisa masuk. Ngapain Tuhan? Daniel, perintisan ya, oh, maksudnya gimana? Jalan aja. Oke, koordinator musik ya, urusin itu pemusik-pemusik yang aneh-aneh misalnya. Yang susah-susah gitu kan. Bantuin itu Daniel, ya Tuhan. Mas Daniel, bos ngapain, harus ada pertemuan pemusik gitu kan. Tapi yang semacam ini, Tuhan mau latih. Bisa gak kita berpikir, bahwa apapun yang kita terima, itu baik. Amin. Boleh dibawa pulang? Oh jangan. Tepuk tangan buat Mas Ongki. Apapun yang kita terima, kita harus bisa meyakini bahwa itu baik. Itu baru iman. Jangan kita pilih-pilih, oh ini Tuhan, oh berkat. Tapi begitu Tuhan kasih kerjaan tadi, enggak mau. Yang lain aja Tuhan, jangan yang ya. Ini iman. Kita datang tanpa membawa apapun dan tangan kita terbuka untuk menerima apapun. Karena iman kita berkata, Tuhan itu selalu baik. Yang kedua, ini yang S2. Serius. Sungguh-sungguh giat. Yang datang Jumat dan datang Sabtu sudah saya bocorkan. Giat itu ya konsisten ya tekun. Karena kalau konsisten saja, konsisten itu ngomongnya, arti konsisten itu ajek dan kualitasnya sama, itu konsisten. Tapi giat gak cuman ajek dan kualitasnya sama. Giat itu ajek, kualitasnya sama, dan tekun. Apa itu tekun? Tekun itu kerja sungguh, kerja keras, dan menikmati itu namanya tekun. Gak ada keterpaksaan. Tekun, dia mencintai pekerjaannya.
Itu orang yang giat, mempunyai konsistensi dan ketekunan. Serius. Oh, fotonya siapa itu ya? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris ya, New English Translation, always be outstanding in the work of Lord. Jadilah yang betul-betul maksimal, cemerlang, excellent, terbaik itu ya, standing in the work of Lord. Giatlah selalu, seriuslah sungguh-sungguh. Ini ketika retret remaja kemarin. Di dalamnya ini isinya apa? Air. Terus tugasnya ngapain ini? Menahan air, melepas kaos kaki satu persatu tanpa membuat airnya ini tumpah. Oh. Coba Bapak Ibu lihat. Serius nggak mereka? Saya tanya, serius nggak ini? Serius kan? Nggak kelihatan ya? Wajah-wajahnya nggak kelihatan ya? Ini Mas Dito ini. Ini Dio. Ini siapa ya dia? Bayu. Hero. Kayaknya hero. Panjang juga kakinya dia ya. Waktu mengerjakan ini serius gak kamu tuh? Serius. Padahal ini hanya permainan. Nah kita tuh kadang-kadang kayak gitu. Yang main-main kita kerjakan serius. Hal yang serius kita main-main. Coba direnungkan dulu. Apa yang hal yang main-main kita serius? Senang-senang. Healing. Cari dianggarkan, kayak seragam gitu kan. Bikin jaket gitu. Salah lagi jaketnya. Mbak Dita kemarin ya. Yang main-main kita serius. Lah, tapi kebalikan, yang serius kok kita main-main? Apa? Iman kita, keselamatan kita, komitmen kita sama Tuhan. Kok kita main-main? Pekerjaan kita, kok kita main-main? Pendidikan kita, kok kita main-main? Keluarga kita, kok kita main-main? Dalam hal keimanan, Tuhan mau kita serius. Kalau yang main-main aja kita bisa serius, masa yang hal-hal serius kita malah main-main? Dengan keseriusan, Anda menunjukkan bahwa Anda dapat diandalkan. Ini anonim. Ya, enggak ada, saya nggak tahu siapa yang menulis. Tapi ada kalimat ini, bagus. Dengan keseriusan menunjukkan bahwa kita bisa diandalkan. Nah, kita harus serius. Sudah benarkah kesetiaan kita selama ini? Jika selama ini kesetiaan iman hanya dimaknai dengan tetap beragama Kristen, namun tetap tanpa disertai perubahan hidup ke arah Kristus, maka kita masuk dalam perangkat iblis. Kita lagi main-main dengan kekristenan kita. Kita hanya Kristen level S1 tadi loh. Mindset kita yang namanya setia, ku mau setia sampai akhir. Ya kan, ada lagu lagi yang apa? Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus gitu kan. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapat tetap setia. Nah setianya yang nempel cuman yang penting selesai sampai mati percaya Yesus. Padahal gak cukup. Maksud otomatis, nah, saya mau kasih tahu nih. Saya bukan orang legalisme tadi ya, tapi saya mau kasih tahu. Tuhan mau iman kita gak cuman gitu-gitu aja. Nih, kita harus serius. 2 Petrus 1 ayat 3-11. Kita buka yuk. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 3-11. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara silakan simak. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Kristus, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh, berarti kamu harus dengan sungguh-sungguh, itu serius, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi nggak cukup hanya iman, tambahkanlah kebajikan.
Apa sih kebajikan? Kebajikan itu bahasa sederhananya perbuatan baik. Iman tambahkan kebajikan. Dan kepada kebajikan tambahkan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan tambahkan penguasaan diri. Oke, kepada penguasaan diri tambahkan ketekunan. Dan kepada ketekunan tambahkan kesalehan. Dan kepada kesalehan tambahkan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih pada semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh, diulang lagi, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jangan cuma iman. Nih, kepada iman tambahkan. Tadi kata tambahkan saya yang nambahin sendiri. Karena kalau saya nggak ngomong gitu, Bapak Ibu mungkin nggak nangkep maksudnya. Kepada kasih, kepada iman kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Apa maksudnya? Tapi tambahkan, maksudnya gitu, tambahkanlah. Oke? Iman, wah bawah sekali ternyata. Gak cukup kita orang Kristen saja percaya sama Yesus, tapi Tuhan mau iman kita bertumbuh, growth. Oleh karena kita harus sungguh-sungguh, berusahalah sungguh-sungguh. Oke, apa? Pada iman tambahkan perbuatan baik, kebajikan. Kepada kebajikan tambahkan apa? Pengetahuan. Kepada pengetahuan tambahkan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri tambahkan sabaran. Sabaran, kesalehan. Godliness itu kesalehan. Kepada kesalehan tambahkan kasih kepada saudara. Kepada kasih kepada saudara naikkan kasih kepada semua orang. Terus naik. Sampai di mana level kita? Pertumbuhan kita? Apa kita cuma beriman tapi perbuatan kita ngaco, berantakan, sembarangan, ngawur, jadi omongan sana sini? Gimana pengetahuan kita akan firman? Nol besar atau nol kecil? Gimana pengendalian diri kita? Gimana kesabaran kita? Gimana kesalehan kita? Gimana kasih kita kepada saudara-saudara? Jangan bohong kita bilang mengasihi semua orang kalau kepada saudara seiman aja kita masih menyimpan kebencian. Kasih kepada saudara-saudara dan baru kasih kepada semua orang. Nah, mereka yang bersungguh-sungguh ini, apa kata Rasul Petrus? Perhatikan, mereka yang sungguh-sungguh serius pasti bertumbuh. Tuh, bertumbuh. Mereka yang sungguh-sungguh pasti makin kenal Kristus. Dikatakan tadi kan di ayatnya yang ke saya cari. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang serius pasti makin kenal Kristus. Yang serius pasti giat dan berhasil. Yang serius pasti tidak akan tersandung. Ayat yang ke-10, ya, supaya sungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihan, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Yang serius, yang sungguh-sungguh pasti masuk kerajaan kekal. Ayat yang ke-10, yang ke-11. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Serius. Ayo Bapak Ibu Saudara, kalau saya kemarin-kemarin khotbah rodok ngotot, kadang rodok senggol sana, senggol sini, karena saya mau Bapak Ibu Saudara serius. Jangan hanya jadi orang Kristen yang absen seminggu sekali, yang penting ibadah, pujian, dengar khotbah, perjamuan kudus, persembahan lalu pulang. Tidak, kita harus memperhatikan kerohanian kita secara serius. Tidak bermain-main. Perhatikan Matius 7 ayat 21, tadi saya sempat singgung ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang-orang seperti inilah yang masuk dalam kerajaan surga. Dalam terjemahan Alkitab The Message Bible, perhatikan,
Kata melainkan dia yang melakukan kehendak, ya, itu menggunakan bahasa Inggris gini. What is required is serious obedience. Yang dibutuhkan adalah ketaatan yang serius, sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak main-main. Tuh. Kenapa kita susah serius sama Tuhan? Kemarin saya sempat bahas juga sama remaja. Kenapa kita susah sungguh-sungguh sama Tuhan? Kenapa kita susah giat sama Tuhan? Karena pikirnya kita, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita giat, kalau kita serius, yang untung itu Tuhan. Kita mikirnya gitu. Kesungguhan kita ini untuk nyenengin Tuhan. Kesungguhan kita ini untuk Tuhan gitu. Itu berat. Kita seperti punya sikap hati yang mentalnya mental budak, melakukan dengan terpaksa karena Tuhan sebagai Allah yang kaku dan otoriter menuntut saya sungguh-sungguh. Makanya kita berat untuk serius. Padahal Tuhan mau kita serius dan sungguh-sungguh ini. Untuk kepentingan siapa? Kita. Untuk kepentingan kita. Supaya apa? Ini, supaya kita bertumbuh, supaya kita makin kenal siapa Kristus, supaya kita ini giat dan berhasil. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang tersandung, kita terjaga, dan supaya Tuhan bisa ketemu sama kita nantinya di kerajaan kekal. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita, bukan kepentingan Tuhan. Lah kalau untuk kepentingan kita aja kita aras-arasan, kita malas-malesan, terus Anda mau kerjain untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita. Kita serius dengan keimanan kita, supaya saya bertumbuh, saya makin kenal Kristus, saya giat dan berhasil, saya enggak tersandung. Saya masuk kerajaan kekal. Hari-hari ini lagi rame di sosial media, ya, kata-kata seperti ini. Kok kayaknya hidupnya senang-senang terus, kok kayaknya hidupnya bahagia terus, backingannya siapa sih? Tuhan Yesus, katanya. Ini yang terjadi kepada orang yang imannya sungguh-sungguh. Imannya serius. Kok kayaknya kok hidupnya ada pertumbuhan, imannya, rohaninya. Kok kayaknya hidupnya bahagia karena ada Kristus segala-galanya buat kita. Kok kayaknya apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kok kayaknya kok enggak baik-baik saja, enggak pernah ada masalah. Kok kayaknya aman-aman aja. Backingannya siapa sih? Tuhan Yesus. Pada kita yang punya iman sungguh-sungguh, Tuhan yang jadi backingan kita. Yuk, serius. Yang ketiga, S3 sekarang. Saya berharap kita semua jadi Kristen S3. Sukses. Setia, serius, dan sukses. Berhasil mencapai tujuan yang Tuhan tentukan. Jadi sukses itu bukan kaya. Sukses itu bukan terkenal. Tapi sukses itu melakukan apa yang jadi kehendaknya. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam Alkitab terjemahan BIMK, kata-kata persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia ini, dituliskan dengan semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan, tidak percuma, tidak sia-sia. Semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan. Kristen sukses itu apapun yang Anda kerjakan untuk Tuhan. Bukan seperti untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Ini foto siapa nih? Kok dipajang gitu kan? Saya mau cerita, Bapak Ibu Saudara. Beberapa orang mungkin sudah pernah dengar cerita ini. Namanya Heri. Heri Setiawan. Umurnya kalau sekarang mungkin ya 40-an berarti. Karena waktu saya ketemu beliau umurnya 33. Itu udah beberapa tahun yang lalu. Sekarang umurnya mungkin sudah pasti 40-an. Nah, orang ini jaga tempat retret namanya Wisma Anak Mandiri di Kopeng. Dia penjaganya, dia kosternya. Ya. Tempat Wisma Anak Mandiri ini cukup luas, ya. Kira-kira itu halamannya itu seukuran lapangan basket. Lebih luas lagi. Saya ke sana sama rombongan Komba, sama rombongannya Bu Sirun waktu itu, beberapa tahun yang lalu. Ya, rumah dan aulanya pun juga besar. Kira-kira 2 lantai,
Dan setiap lantai itu kira-kira ada 5-6 kamar tidur. Jadi cukup luas ruangannya. Nah, Mas Heri ini kosternya. Nah, uniknya orang ini punya kebutuhan khusus. Dia bisu tuli. Jadi agak ada kejadian lucu. Saya datang masuk ke kantornya, permisi Pak, gitu kan. Kami mau survei, mau lihat-lihat. Dikasih kertas. Saya suruh nulis. Dia akan jelaskan. Oh, gitu caranya. Pakai kertas komunikasi. Dengan bahasa isyarat. Dia bisa mendengar tapi nggak terlalu bagus. Biasa kalau orang-orang tuli, orang-orang bisu larinya ke sana. Ya, ini kasihan orang. Tapi membuat kami justru terinspirasi karena kualitas hidupnya. Kenapa? Jadi di halaman itu bersihnya bukan main. Bersih sekali. Sampai-sampai saya berpikiran ada beberapa orang yang mengerjakan tempat itu. Begitu masuk ruangan, bersih semua. Sofanya bersih. Meja-mejanya bersih. Kami masuk kamar, ruangannya ruangan lama, kuno, jadi agak-agak orang Jawa bilang singup begitu. Tapi bersih. Saya dengan adik saya itu sampai gini. Penasaran kami gitu kan. Jadi kami coba ngecek ada debu apa enggak. Tidak ada debu. Ibu-ibu masuk ke ruangan saya. Gila ini orang. Saya tanya, yang bersihin siapa? Gitu. Ayo. Abu. Ayo. Abu Bel. Setiap pagi dia bangun nyapu, ngepel, kamar mandinya, walalala, kering, nggak ada yang becek. Tanya Bu Surya kalau nggak percaya. Kami sampai sama ibu-ibu itu dibuat speechless, nggak bisa ngomong. Kami malu dengan diri kami sendiri. Duduklah akhirnya kami, ibu-ibu ngobrol, saya juga ikut ngobrol karena penasaran dengan Mas Heri ini. Ngobrollah kami gitu kan. Setiap hari, iya, hai. Capek, ya, capek. Jadi saya, ngerti ya maksud saya, karena saya harus memberi contoh. Gak apa-apa capek, tapi seneng. Kok di sini banyak buku, novel-novel. Siapa yang baca? Hobinya baca buku. Bikin saya malu lagi, dia bilang, ayo buka aja buku, baca. Sama ini, diambil Alkitabnya. Loh, apa kita harus nunggu bisu dulu, baru kita suka baca Alkitab? Saya malu, makanya saya, tolong fotoin. Saya ingin bisa sharing nanti suatu kali saya tentang orang ini. Beberapa kali saya sharingkan orang dalam khotbah-khotbah saya. Setiap pagi, dia bangun pagi, dia bersihkan tempat sebesar itu. Dia sapu, dia pel, dia bersihkan semuanya, gak ada debu sedikit pun. Dan yang indahnya, tidak ada yang melihat. Karena seringkali kita mau bekerja, kita mau melayani, kalau ada yang melihat, kalau ada yang menilai, kalau ada yang itu tuh kita naikkan dia jadi pelayanan ini ya, supaya kita disaksikan. Orang ini gak butuh dinilai. Dia tahu ada tuannya yang melihat dia. Siapa? Yesus lah. Sendirian. Belum kurang kejutannya. Kami bersyukur bertemu dengan orang ini. Setiap pagi dia naik sepeda. Doa pagi di sebuah gereja dekat itu. Tiap pagi. Pekerjaannya itu tiap pagi bangun tidur berdoa, pulang beres-beres bersih-bersih nunggu tamu datang. Yang belum tentu setiap hari ada tamu. Tempat retret apakah tiap hari ada yang mengunjungi? Belum tentu. Tapi dia lakukan itu. Kenapa? Senang. Seorang bisu membuat kami belajar artinya iman. Iman itu harus sukses. Semua untuk Tuhan. Namanya Heri Setiawan. Sudah lama saya ketemu dengan orang ini. Kalau pas ke Kopeng siapa tahu bisa ketemu nanti ya. Perhatikan Filipi 3:13-14. Akan tetapi ada satu hal yang saya perbuat, yaitu saya melupakan apa yang ada di belakang saya dan berusaha keras mencapai apa yang di depan.
Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Setiap kita itu punya amanat dari itu, punya tugas dari itu. Bisa enggak kita memfokuskan diri melakukan itu? Dan betul-betul meyakini bahwa Tuhan sedang menilai saya. Tuhan mau saya sukses mengerjakan. MCC salah satu. Ketika Tuhan minta kami berdua untuk merintis, saya kula nuwun ke papa dan mama untuk minta izin memulai ini semua. Bukan sekedar hanya untuk ngumpulin orang-orang. Bukan hanya sekedar untuk bisa khotbah, untuk bisa pelayanan. Bukan. Karena saya percaya Tuhan kasih saya tugas. Suatu kali saya tuh kalau malam kadang-kadang tidur itu pikiran kemana-mana, tapi untuk merenung. Ya, tiba-tiba saya terpikirkan, sebenarnya apa ya yang mama saya itu dulu ngidam apa gitu. Itu bayangan saya. Kenapa saya harus lahir sedemikian, punya kesungguhan dan kecintaan untuk melayani Tuhan. Bukan kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya diingatkan sama Tuhan tentang Alkitab saya dari kecil, dari SD. Tuhan tiba-tiba ingatkan saya, ada satu Alkitab, dari kelas 3, kelas 4 SD saya suka baca Alkitab itu. Bahkan di depannya itu ada stikernya. Stiker kuno tahu ya, yang gambarnya tangan, di tengahnya ada kotak foto itu loh. Itu saya kecil aja sudah bisa nempelin itu. Saya ambil foto saya dan saya tempel di tangan itu. Itu SD. Saya mikir apa sebenarnya, ngidam apa atau mamaku ini gitu kan. Kenapa saya harus lahir dengan hati seperti ini. Sampai pada akhirnya terus bertumbuh, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang membawa sampai di titik ini untuk boleh melayani Tuhan. Tapi saya percaya ini panggilan saya. Ini tugas yang harus saya tuntaskan. Dari sejak saya dikandung. Sama juga dengan Bapak Ibu Saudara. Sejak dikandung Allah sudah merancangkan sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya sekedar berdagang untuk penghidupan, tidak hanya sekedar bekerja untuk hidupmu, tetapi Tuhan taruhkan apa, mandat apa, amanat apa, dan kita harus menuntaskan itu. Itu sukses. Jadi standar sukses surga adalah melakukan firman-Nya. Bukan cuma tahu, paham firman Allah, tapi menjadi pelaku. Lalu apa standar suksesnya surga? Mengerjakan panggilannya, melakukan dengan segenap hati setiap panggilan yang Tuhan mandatkan kepada kita, hidup sebagai garam dan terang, menjadi saksi, berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa, hidup tugas dan amanat yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Dan yang jelas sukses standar surga adalah menghidupi nilai kerajaannya. Maksudnya apa? Memastikan dan memantaskan diri bahwa kita ini warga kerajaan surga yang sedang menjadi duta. Jadi paradigmanya harus dirubah. Bapak Ibu bukanlah manusia dunia yang sedang dalam perjalanan ke surga. Kita ini warga surga yang sedang diutus ke dunia. Beda ya. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya berpikir saya ini manusia bumi, manusia dunia yang sedang merintis jalan ke surga, berat. Sadari Bapak Ibu, kita ini warga kerajaan surga yang Tuhan sedang utus ke dunia. Jadi duta. Pantaskan diri kita, bersikap sebagaimana duta kerajaan surga, dan pastikan diri kita mengerjakan tugas duta ini dengan benar. Pantaskah seorang duta kerajaan surga itu hidup sembarang? Pantaskah seorang duta kerajaan surga tidak mau mengampuni? Pantaskah seorang duta kerajaan surga hidupnya keleleran? Jadi beban, jadi masalah, jadi sumber masalah bahkan. Tapi mari kita memantaskan diri sebagai duta kerajaan surga. Kesuksesan sejati adalah hidup dengan nilai-nilai yang suatu kali saat akan dinilai sendiri oleh Tuhan suatu hari nanti. Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life, menuliskan hal ini. Hiduplah dengan menghidupi nilai-nilai kerajaan surga. Nilai-nilai yang Tuhan sendiri akan menilainya nanti suatu hari kelak. Saya akan tutup. Jadi iman yang teguh itu dari tidak goyah hingga mampu berbuah. Tidak hanya
bertahan sampai mati. Enggak cukup. Iman yang teguh itu adalah dari mulai tidak goyah sampai hidup yang berbuah. Nah, itu iman yang teguh. Di dalamnya ada kesetiaan. Tidak goyah, hidup benar sampai mati, bertahan. S1. S2, serius, rohaninya bertumbuh, sungguh-sungguh, gak main-main. Kalau sekarang banyak hal main-main yang kita anggap serius, yuk kita bertobat, mari kita kerjakan hal serius dengan juga serius. Kerajaan surga, hal yang serius. Rohani kita, hal yang serius, kerjakan dengan serius. Dan kita harus sukses. Suksesnya bukan untuk dunia, tapi bagi Tuhan. Hidupnya harus berbuah. Menggenapi panggilan Tuhan, menggenapi tujuan yang Tuhan tahu. Sehingga hidup kita maksimal. Mari kita renungkan bersama-sama. Sudahkah iman kita setia? Sudahkah iman kita serius? Sudahkah iman kita mencapai sasaran? Atau kita masih senang-senang aja di dunia ini? Pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Lagu pujian tadi, firman tadi. Kita naikkan lagu sebelum firman tadi. Worship leader boleh bantu saya. Mari kita bangkit berdiri. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidup yang kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu, makasih. Kau tebus dosaku. Haleluya. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Jesus. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Mari katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita pujikan dari awal. Mari kita mau sungguh-sungguh renungkan firman Tuhan tadi. dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawa Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik. akulah anakmu. Akulah anakmu. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Ya la bala 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 basini. Pengabdianku Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Mari katakan pada Tuhan bahwa pengabdian hidupku hanya bagimu Tuhan. Pengabdianku Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan.
Dengan segenap hatimu angkat tanganmu. Pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh punya komitmen sama Tuhan. Bahwa iman kita bukan hanya iman yang setia, tapi iman yang serius. Bahkan sampai sukses mengerjakan panggilannya. Oleh karena itu angkat tanganmu dan kita mau sungguh-sungguh nyatakan sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ungkapkan isi hati kita. Bahwa pengabdian hidup kita semata-mata hanya baginya. Angkat tanganmu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Katakan dengan kesungguhanmu, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, saya mohon Bapak Iwan dan Bapak Andreas mempersiapkan diri maju ke depan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku ya hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pagi hari ini kami sudah dapat firman Tuhan membekali kami. Bahwa Tuhan mau iman kami tidak begitu-begitu saja, tapi Tuhan mau iman kami terus bertumbuh Tuhan. Bertumbuh semakin hari semakin setia, semakin hari boleh semakin serius, semakin sungguh-sungguh, semakin hari semakin mendekati kesuksesan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami berdampak. Ajar kami punya ketekunan sebagaimana Mas Heri Setiawan tadi Tuhan. Yang mau sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan. Tanpa seorang pun menyaksikannya. Tanpa seorang pun memperhatikannya. Tapi Tuhan melihat. Dan Tuhan berkenan. Ajar kami punya kesetiaan yang sederhana seperti ini. Keseriusan yang sederhana seperti ini. Kami mau sukses sebagai duta-duta kerajaan sorga. Mengerjakan panggilan kami. Sebentar kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mengingat korban Kristus di kayu salib. Kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Seraya kami boleh memandang pada salib Kristus. Di sanalah dosa-dosa kami diampuni. Di sanalah hidup kami dibaharui. Di sanalah masa depan kami menjadi indah. Sebab di sanalah darah Tuhan tercurah di Golgota. Mati bagi kami. Kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dengan kerendahan hati. Dengan hati yang hancur. Kuduskan, layakkan para pelayan. Dan setiap kami semua boleh ambil bagian dan dipandang berkenan di mata Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita akan naikkan refrennya sambil menerima roti dan anggur. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku Hanya padamu. ya. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Amin. Pengabdianku Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari kita merenung sejenak bahwa sebenarnya kita orang-orang berdosa yang pantas dimurkai. Tapi kita beroleh kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, mari kita merenungkan diri agar perjamuan kudus yang kita akan makan dan minum pagi hari ini boleh meneguhkan iman kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin dewasa. Mari kita merenung sejenak. Ketika nanti kita makan roti yang kita pecah-pecahkan, mari kita membayangkan kehancuran tubuh Kristus. Ketika nanti kita minum anggur perjanjian baru, kita membayangkan darah yang tercurah sebagai penebusan dan pengampunan dosa. Mari kita angkat tangan roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita akan angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Glory, glory. Mari angkat tanganmu dan bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagi di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu. Mari naikkan syukurmu, naikkan ungkapan syukurmu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap jam. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap jalanku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memuji. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.
Kami naikkan syukur di hadapan Tuhan. Sebab hanya karena anugerah-Mu Tuhan, sebab hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami diselamatkan, kami dipulihkan, kami dibaharui. Mampukan kami mengerjakan iman yang kami miliki ini. Iman yang setia, iman yang sungguh-sungguh serius, dan iman yang sukses menggenapi apa yang Tuhan percayakan, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba terbatas berkata, namun biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati setiap kami. Roh Kudus bekerja menjadikan ini rema dalam hari-hari kami, supaya kami boleh mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, hormat pujian bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah bersyukur, berdoa, dan melakukan perjamuan kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya nanti minta Saudari Lisa untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari berkat-Mu. Biarlah apa yang kami berikan bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama-Mu kami berada mengucap syukur. Haleluya. Kita akan pujikan sak jeke akun derek Gusti. Melihat belum ada ya Pak video. Oke. Pengumuman untuk agenda sepekan kegiatan gereja MCC. Hari Senin ada latihan tamborin jam 5:30 di Maestro. Hari Selasa ada pemuritan dilakukan secara online. Hari Rabu ada oikos nyipang. Lalu hari Kamis ada plesungan. Hari Rabu plesungan di rumahnya Mbak Eli. Hari Kamis ada latihan untuk para pelayan. Ibadah Raya 1 jam 6 sore dan Ibadah Raya 2 jam 7 malam di Maestro. Lalu hari Jumat ada menara doa jam 6, dilanjutkan katekisasi. Hari Sabtu ada ibadah Metanex jam 5:30 dan hari Minggu ada ibadah Raya. Ibadah Raya 1 di Solotex jam 8 dan Ibadah Raya 2 di Hotel Faith lantai 2 jam 5 sore. Begitu. Ada Bapak tambahan Bapak. Ada titipan pengumuman dari Pak Andreas. Besok jam berapa Pak Andreas? Jam 6. Besok sore jam 6 sore rapat perdana untuk panitia retret Paskah. Ya, dengan diketuai oleh Pak Andreas dan juga wakilnya Pak Iwan.
Kita akan mulai membicarakan karena itu bulan April ya Pak. Cepat sekali, sementara dananya tentu agak lumayan ini ya, karena jumlah jiwa juga bertambah sehingga kita perlu. Loh, anak saya malah perjamuan sendiri di belakang. Dari tadi saya lihat angkat-angkat cawan terus. Gitu, ya, jadi tentunya perlu jauh-jauh hari persiapannya dan juga akan berbarengan beriringan dengan panitia retret remaja. Betul ya Mas Nunus? Karena retret remaja pun juga pasti akan penggalangan dana. Sehingga ini kan akan beriringan. Tentu kalau kita nggak segera persiapan jauh-jauh hari nanti takutnya bermasalah nanti dalam pendanaannya. Khususnya kan lumayan jumlahnya ya. Tentu kita akan banyak berdoa untuk hal ini. Tidak ada pengumuman yang lain, tambahannya itu saja. Besok oikosnya di tempatnya Mbak Eli di Plesungan. Diharapkan rekan-rekan yang rumahnya sekitar Mojosongo, Plesungan, Kedung Tunggul, Jebres, pokoknya arah timur sana silahkan bergabung. Mbak Fani gitu ya, ditunggu kehadirannya gitu ya. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini, kami boleh bersyukur. Puji-pujian yang kami naikkan biarlah menyenangkan hatinya Tuhan, dan hati kami pun juga bersuka cita. Kami boleh berbahagia, kami boleh bersyukur, mengingat Tuhan kami Tuhan yang senantiasa baik dan selalu baik, tidak pernah berubah kasih setia. Kami bersyukur atas itu semua. Lewat firman Tuhan kami diajar untuk membawa iman kami ini, iman yang kokoh, yang teguh, yang setia, yang serius, sukses, mengerjakan apa yang Tuhan boleh kehendaki dalam kehidupan kami. Sehingga kekristenan kami tidak kekristenan rata-rata, tapi kekristenan kami kekristenan yang maksimal, yang betul-betul mengerjakan apa yang jadi kemauannya Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, dan banyak orang diberkati lewat apa yang kami lakukan, lewat apa yang kami kerjakan, dan Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, berkat-berkat yang terindah terbaik Tuhan curahkan. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang berbeban berat dalam pergumulan dan tantangan kehidupannya, kami percaya Tuhan akan menolong. Ada jalan keluar, ada jawaban yang Tuhan akan berikan. Untuk setiap jemaat yang hari-hari ini sedang bersusah hati, Tuhan hiburkan hatinya. Ada pengharapan dan penghiburan yang abadi di dalam Tuhan, yang akan terus-menerus ada dalam hati kami. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Sehingga tidak ada lagi malam-malam kami susah tidur, tidak ada lagi malam-malam kami stres berpikir, tapi kami punya Tuhan yang menjaga dan menghibur jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk yang tidak hadir, Tuhan juga berkati. Sebagaimana Tuhan berkati kami, Tuhan lawat mereka, ingatkan mereka agar di kesempatan-kesempatan mendatang boleh hadir beribadah bersama dengan kami. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini, kiranya berkat-berkat yang luar biasa Tuhan boleh curahkan. Hamba percaya dalam nama Yesus Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bersungguh-sungguh, yang setia mengerjakan tanpa lelah, dengan sukacita mempersembahkan bagi Tuhan. Hidup mereka dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memperhatikan kebutuhan hidupnya, Tuhan yang membela pekerjaan tangannya. Kami percaya Tuhan setiap orang yang mendahulukan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, Tuhan pun pembelaannya sempurna kepada setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk sementara kami mau pulang, Tuhan jagai sertai agar kami sampai di rumah dengan selamat, berkumpul dengan keluarga. Pakai kami Tuhan agar jadi berkat bagi keluarga kami, sehingga keluarga kami pun juga boleh percaya kepada Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kumpulkan kami pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, dalam ibadah-ibadah yang akan datang, dengan membawa semangat yang tetap menyala, dan juga dengan membawa jiwa-jiwa baru untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kita akan pulang, jemaat Tuhan bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita sampai Tuhan datang kembali kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.